ahli Quran itu bukan yang hafal 30 juz. Salah. Bukan yang hafal juz 30. Salah. Ahli Quran itu ada 3. Dan semuanya mencintai Quran. Semuanya mencintai apa? Quran. Satu, ahli Quran itu ada yang senang ngaji, belajar dan membaca Quran. Tapi dasarnya cinta Quran. Saya pengen pulang sebagai ahli Quran, saya belum bisa ngaji, datang ke Pusdai, masuk kelas belajar Quran, konsisten sampai meninggal, ahli Quran. Allah sediakan pahala yang begitu melimpah bagi orang yang senang baca Quran. Man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang baca itu satu huruf saja dari kitab Allah, falahu asyru hasanat, dia akan dapatkan 10 kebaikan. Dan berita baiknya, adapun orang yang terbata-bata saat dia mulai belajar membaca, kata Nabi, orang ini minimal dapat 2 kali pahala orang yang lancar. Kalau Nabi sudah menawarkan, antum nggak lancar saja, pahala dilipat gandakan. Kalau dengan semua motivasi itu belum tersentuh juga baca Quran, dengan cara apa lagi mesti dimotivasi? Pahala sudah digandakan, kebaikan diliputkan, belum tersentuh juga. Berapa lama lagi waktu yang dibutuhkan untuk memotivasi kita mau baca Quran? Dan Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi SAW, barang siapa membaca 10 ayat dalam semalam, Al-Quran 10 ayat dalam semalam, maka dicatat untuknya 1 kintar. 1 kintar itu nilainya lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Sampai di derajat surga Firdaus dia tidak sadar. Lalu Allah mengatakan, disinilah keabadian, disinilah kenikmatan yang kau dapatkan. Maka masuk surga Firdaus hanya membaca 10 ayat per hari. Allahu jud qidam baqa mukhalafatu lil hawadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmun hayat sama' basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Yang ahli sholawat, orang yang ahli sholawat ini punya beberapa keistimewaan. Salah satunya, orang yang senang baca sholawat besok kalau punya anak, anak-anaknya akan dijadikan anak yang alim, anak yang soleh dan solehah. Walaupun di masa-masa awalnya dia agak nakal, tapi pada titik akhirnya dia akan disembuhkan dengan barokahnya sholawat. Yang kedua, istimewanya orang yang baca sholawat itu, semua urusannya akan dimudahkan oleh Allah, termasuk urusan ekonomi. Termasuk urusan ekonomi. Makanya kalian tidak akan pernah melihat orang yang ahli sholawat, dia hidupnya tidak hidupnya kekurangan, dia hidupnya kemiskinan, nggak ada. Kita belum pernah menemukan nih orang yang ahli sholawat hidupnya miskin, nggak ono. Karena memang jaminan dari orang yang baca sholawat itu akan dimudahkan urusannya, termasuk ekonomi. Kemudian salah satu dari guru saya mengatakan orang yang ahli sholawat doa-doanya akan mudah dikabulkan oleh Allah. Dan memang salah satunya doa dikabulkan adalah dimulai atau diakhiri dengan sholawat. Dan salah satu istimewanya lagi orang yang baca sholawat itu adalah dia tidak akan meninggal kecuali dicabut nyawanya oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Ini bonus yang luar biasa. Sholawat ini ibadah yang tidak pernah tertolak, ya, ibadah yang tidak pernah tertolak karena lewatnya Kanjeng Nabi. Kalau yang lainnya harus syarat ini, syarat ikhlas, ada riak sedikit nggak keterima. Tapi kalau sholawat satu-satunya ibadah yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sesibuk apapun, dimanapun besok kalian berada, maka jangan sampai meninggalkan yang namanya sholawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada malam ini kita bisa bertemu lagi di penjelasan YouTube pribadi atau untuk pemirsa. Pada kesempatan malam ini tanggal 17 Maret 2004 ini saya akan menjelaskan kelanjutan dari menjabarkan ya 3P9SR. Maaf, channel yang kemarin keliru 9R, jadi yang benar itu 3P9SR. Jadi nun sewu sedaya yang ada di sini nggih. Pada malam ini penjelasannya sangat singkat saja. Yang keempat itu masalah istiqomah membaca Al-Quran. Tapi sebelum itu saya akan mengulas lagi, ada pertanyaan dari beberapa rekan kemarin, gimana sebenarnya kupasan dari takwa. Ya, di video sebelumnya ini ada beberapa bagian saya putar di sana ada beberapa item masalah takwa dengan sholawat. Jadi kita putar balik lagi apa saja tingkatan P pada petapa 3P9SR. Yang pertama takwa kepada Allah, nomor 2 itu selalu berselawat kepada baginda Rasul dengan harapan nanti akan sifat-sifat Rasul itu akan dicontoh. Nomor 3 tadi malam saya jelaskan itu masalah istiqomah berwudu dan sholat awal waktu. Untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala di sana yang lebih real itu masuk nanti ada penjelasan lain. Takwa kepada Allah itu harus mengetahui sifat-sifat Allah. Wujud kita mbako itu ada di video sebelum ini, sebelum saya buka ini sudah ada. Ya, setelah itu ada item kedua, masalah salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Untuk takwa itu menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangan. Di sana itu termasuk harus jujur, disiplin, itu nanti gabung sama sifat-sifat kepribadian Nabi Muhammad yang diajarkan, yang diperintahkan oleh Allah. Kompleks ya, untuk takwa itu kompleks. Jadi nanti sebelum menjalankan item-item itu, dasar takwa itu diperoleh dari beberapa kemunculan kejiwaan dari yang terbentuk dari awal doa, walaupun pelajaran dari ibu, bapak, walaupun guru, sehingga ketakwaan itu dasaran menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan itu ada bentuk aplikasi kedisiplinan, kejujuran, dan keistiqomahan ada di sana. Jadi kompleks sekali. Dan masalah sholawat kepada Nabi nanti diharapkan kita itu nanti ahli sholawat sehingga kita bisa mencontoh sifat-sifat baginda Rasulullah, diantaranya sidik, amanah, fatona, dan tablek. Bisa syiar ya, termasuk ini adalah syiar. Saya tidak punya keinginan apa-apa YouTube ini enggak. Saya hanya ingin
syiar dengan tipe yang saya rinci ya. Di 3P9SR itu adalah tipe keluarga saya yang akan saya ajarkan ke anak cucu saya melalui YouTube ini, biar dilihat nanti anak cucu saya sampai akhir zaman. Ini baik, sudah punya konsep untuk keluarga besarnya. Jadi ketakwaan kepada Allah itu wujud aplikasinya termasuk jujur, disiplin, menjalankan time circle. Time circle itu diajarkan nanti, ada time circle, istiqomah, dan lain-lain. Dan nanti ahli sholawat aplikasinya nanti bisa sifat-sifatnya itu niru Nabi Muhammad, ya, siddiq, amanah, ya, tablek, lalu fatona, ya. Nanti insya Allah dengan ahli sholawat Allah akan membimbing, ya, membimbing, pasti dibimbing Allah. Sifat-sifat orang ahli sholawat itu akan meniru yang dicintai, yaitu baginda Rasul. Jangan khawatir, orang ahli sholawat akan dibimbing Allah, insya Allah sama dengan yang dicintai. Satu, Allah. Nomor dua, baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Ketiga, wudhu, ya, saya ulas lagi, wudhu dan ahli sholat jemaah awal waktu. Keempat, nah baru keempat ini adalah ahli membaca Al-Quran, mencintai Al-Quran. Untuk selalu mencintai Al-Quran ini bukan, ya, diharapkan anak cucu saya berdoa selalu agar anak saya itu hafid Al-Quran, hafal Al-Quran. Saya sendiri orang bodoh, nggak bisa baca Al-Quran dengan sempurna, baca Al-Qurannya joglak-jagluk, ngajinya juga nggak sampai hatam, minta maaf. Tapi saya juga nun sewu kalau bikin YouTube ini, lalu saya memunculkan untuk ahli baca Al-Quran. Saya sendiri baca Al-Quran itu ngantuk. Terus terang, saya bisa baca Al-Quran istiqomah itu setelah bulan haji. Saya di Mekah sendiri bawa Al-Quran sampai hilang di Mekah, itu pun tidak istiqomah baca di Mekah Madinah. Saya rasakan Al-Quran itu punya sebagai makhluk, benar makhluk. Seandainya kita itu mencintai Al-Quran itu nanti akan selalu memanggil kita untuk mengharap dibaca. Tapi kalau tidak dicintai, maka akan ngantuk baca Al-Quran itu. Makanya bacalah Al-Quran, cintailah Al-Quran, insya Allah nanti Al-Quran akan mencintai kita. Alhamdulillah di sini saya sama teman-teman ada grup itu WA, grup Hataman Al-Quran dari SMP 1 Jatiroto itu, Dimas Imam BHQ dan teman-teman lainnya. Setiap 1 minggu hatam Al-Quran walaupun di grup per juz per anak. Itu membantu saya untuk menjalankan istiqomah membaca Al-Quran. Itu salah satu aplikasi kalau kita nanti menjalankan ahli membaca Al-Quran istiqomah, buatlah grup untuk semaan Al-Quran walaupun di grup WA temannya se-Indonesia. Itu membantu sekali. Jadi kita itu tidak sepaneng, tidak tertekan, tapi kita merasa bersama dalam istiqomah Al-Quran. Bacalah Al-Quran dengan istiqomah terus si guru, ya, Romo Yai, insya Allah Allah akan membimbing hidupmu. Sebenarnya 2 pesannya, sholatlah jemaah tepat waktu dan bacalah Al-Quran istiqomah, insya Allah Allah akan membimbing hidupmu sesuai dengan planning terbaik dari Allah itu dari Romo Yai.
pesennya ke saya, Romo Yai Puger, Romo Yai Gus Lutfi, juga beberapa Romo Yai pernah ngomong ke saya. Jadi intinya pada bagian 43P9SR ini, istiqomahlah mulai kecil dibentuk anak-anak kita, mulai sebelum balik sampai kiamat nanti, sampai anak cucunya istiqomah membaca Al-Quran, mencintai Al-Quran, syukur-syukur pondok hafid Al-Quran dan sak maknane, ya, sak maknane. Itu harapan dari saya. Sekali lagi saya buka YouTube ini bukan untuk, tidak punya maksud apa-apa, settingannya pun manual, saya masih belajar. Ya mudah-mudahan nanti Allah membimbing saya ke depan, channel-channel ini bisa manfaat khususnya untuk anak cucu saya sampai kiamat nanti, bahwa keluarga besar saya Nur Habib punya konsep 3P9SR, ya, mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.